Tak terduga, Jokowi merespon pelaporan Najwa Shihab ke polisi dan Seknas Jokowi pun menegaskan bila Najwa Shihab adalah seorang kritikus dan jurnalis, maka wajar saja Najwa Shihab melakukan kritikan kepada Dr. Terawan yang tidak datang di acara Mata Najwa. Karena Dr. Terawan memang minim publikasi di media. Dan juga politikus dari PDIP juga merespon pelaporan Najwa Shihab ke polisi. Menurut Charles, Najwa Shihab adalah seorang jurnalis dan juga seorang seniman. Maka ketidakhadiran Dr. Terawan, Najwa Shihab sebagai jurnalis merupakan bentuk kreativitas. Dan juga menurut politikus PDIP Perjuangan ini, pelaporan Najwa Shihab ke polisi merupakan tindakan yang berlebihan atau bisa dibilang lebay. Dan juga Charles mengungkapkan, jika Pak Jokowi mengetahui hal tersebut, Pak Jokowi kemungkinan juga akan tidak setuju dengan pelaporan Najwa Shihab ke polisi. Menurutnya, Pak Jokowi adalah merupakan sosok yang menghormati suatu perbedaan. Selama ini juga Pak Jokowi tidak merasa terganggu dan tidak setuju dengan pelaporan Najwa Shihab ke polisi. Dan Pak Jokowi juga fokus menangani pandemi ini dan terus fokus kerja. Dan juga alhasil pelaporan Najwa Shihab ke polisi ditolak di Polda Metro Jaya karena Najwa Shihab adalah seorang jurnalis. Jadi pelaporannya harus ke Dewan Pers. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Jawaban tak terduga Najwa Shihab ketika tahu dilaporkan. Relawan Jokowi Bersatu melaporkan Najwa Shihab karena mewawancarai bangku kosong yang seolah-olah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDIP Charles Hanuris menilai pelaporan polisi tersebut melebihan atau lebay. Langkah pelaporan polisi ini berlebihan. Lebay menurut saya, kata Charles kepada wartawan pada Rabu 7 Oktober 2020. Menurut Charles, siaran bangku kosong yang dilakukan Najwa Shihab merupakan bentuk kreativitas, terlebih karena pejabat yang bersangkutan sulit diakses untuk melakukan wawancara. Yang saya lihat dari wawancara Najwa kemarin adalah kreativitas seorang jurnalis yang sulit mendapatkan akses wawancara seorang pejabat, ujarnya. Bahkan, Charles juga meyakini Presiden Joko Widodo tidak setuju dengan pelaporan tersebut. Menurutnya, Jokowi adalah sosok yang menghormati perbedaan pendapat. Saya meyakini Pak Jokowi yang kita tahu sangat menghormati perbedaan pendapat selama ini juga tidak merasa terganggu dan tidak setuju dengan pelaporan tersebut. Beliau fokus pada kerja nyata saja, ungkap Charles. Lebih lanjut, Charles menyatakan saat ini adalah era demokrasi. Pelaporan ke polisi hanya bisa dilakukan jika ada batasan demokrasi yang dilanggar, seperti ujaran kebencian atau SARA. Ini era demokrasi, ketika kritik harus dibalas dengan argumentasi dan sindiran harus dijawab dengan kinerja. Pelaporan hanya bisa dilakukan apabila ada batas-batas rambu demokrasi yang sudah dilampaui, seperti ujaran kebencian atau SARA, tutur Charles.
Politikus PDIP Perjuangan ini kemudian menyarankan agar relawan Jokowi Bersatu dapat belajar untuk hidup berdemokrasi, khususnya terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi. Saran saya, belajarlah hidup berdemokrasi. Demokrasi bukan sekedar pilihan umum dan suara terbanyak, tetapi mengandung nilai-nilai yang tidak terpisahkan, seperti kebebasan berpendapat dan berekspresi. Begitu juga kontrol sosial masyarakat, termasuk media terhadap pemerintah, ujar Charles. Diberitahukan sebelumnya, relawan Jokowi Bersatu melaporkan Najwa Shihab ke Polda Metro Jaya. Najwa Shihab dilaporkan setelah mewawancarai bangku kosong yang seolah-olah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam program Mata Najwa. Menurut Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu, Sylvia Devi Sumbarto, aksi Najwa Shihab mewawancarai kursi kosong itu merupakan tindakan cyberbullying. Sylvia juga mengatakan pihaknya bergerak untuk melaporkan Nana, sapaan akrab Najwa Shihab, karena Menteri Terawan adalah representasi Presiden Joko Widodo. Cyberbullying karena narasumber tidak hadir kemudian diwawancarai dan dijadikan parodi. Parodi itu suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan kepada pejabat negara, khususnya menteri, kata Sylvia kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa 6 Oktober. Namun laporan Sylvia ditolak polisi. Polisi mengarahkan Sylvia untuk melapor ke Dewan Pers karena Najwa Shihab adalah seorang jurnalis yang dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Jurnalis Najwa Shihab menyatakan siap mengikuti proses hukum terkait laporan yang dibuat oleh Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu, Sylvia Dewi Sumbarto. Sylvia membuat laporan terkait wawancara Najwa Shihab dengan kursi kosong misteri Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang diunggah di akun YouTube-nya pada 28 September. Jika memang ada keperluan pemeriksaan, tentu saya siap memberikan keterangan di institusi resmi yang mempunyai kewenangan untuk itu, kata Najwa dalam keterangan yang diterima CNN Indonesia. Najwa menerangkan bahwa tayangan kursi kosong itu sebenarnya bertujuan untuk mengundang pejabat publik guna menjelaskan kebijakan terkait penanganan pandemi. Penjelasan itu Najwa Shihab tak mesti disampaikan di acara Mata Najwa. Penjelasan dari pejabat bisa disampaikan di mana saja. Dalam konteks Terawan, Najwa menyebut kemunculan sang menteri itu memang terbilang minim sejak pandemi virus corona di Indonesia terus meningkat. Dan dari waktu ke waktu, makin banyak pihak yang bertanya ihwal kehadiran dan proporsi Menteri Kesehatan dalam penanganan pandemi, ujar dia. Faktor-faktor itulah yang mendorong saya membuat tayangan yang muncul di kanal YouTube dan media sosial, narasi imbuhnya. Najwa juga menuturkan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang ia ajukan kepada kursi kosong Terawan juga berasal dari publik, baik dari ahli atau lembaga yang fokus pada penanganan pandemi ini, hingga warga biasa. Itu semua merupakan salah satu usaha dalam menjalankan fungsi media sesuai dengan Undang-Undang Pers. Ia pun menyebut bahwa treatment mewawancarai kursi kosong itu belum pernah dilakukan di Indonesia, tapi sudah lazim dilakukan di negara lain yang memiliki sejarah kemerdekaan pers cukup panjang.